Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Di daerah Jabrun, Palestina, Nabi Ibrahim dan Sarah dikenal sebagai orang yang santun dan baik hati. Sarah adalah istri pertama Nabi Ibrahim. Hingga usia tua, mereka belum juga dikaruniai anak. Nabi Ibrahim dan Sarah selalu menjamu para tamu dengan makanan dan minuman terbaik. Mereka akan sedih jika tidak ada satupun tamu yang berkunjung. Suatu hari, Nabi Ibrahim dikunjungi oleh 3 lelaki rupawan yang ternyata adalah malaikat. Mereka membawa pesan dari Allah bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki yang saleh. Apa yang ditetapkan Allah pada Sarah benar-benar terjadi. Sarah mengandung. Di usianya yang sudah tua, dari rahim Sarah lahirlah Ishak. Sebagian orang tidak percaya bahwa Ishak adalah anak Sarah. Namun, mereka berangsur-angsur percaya ketika melihat Ishak tumbuh semakin mirip dengan Nabi Ibrahim. Ishak tumbuh dalam keluarga yang saleh. Ia pun sangat taat. Ia seringkali ikut dalam kegiatan dakwah Nabi Ibrahim. Ishak adalah sosok yang ramah, sehingga disukai banyak orang. Allah mengangkat Ishak sebagai nabi dan memberinya tugas untuk melanjutkan perjuangan Nabi Ibrahim, yaitu menyebarkan ajaran agama yang benar. Sebelum tutup usia, Nabi Ibrahim ingin agar Nabi Ishak menikah dengan wanita yang saleh. Tak lama setelah itu, Nabi Ibrahim wafat. Nabi Ishak memiliki 2 orang putra bernama Ish atau Aish dan Yakub. Kelak, Yakub akan menjadi nabi bagi kaum Bani Israel. Kisah ini diambil dari surat Hud ayatnya yang ke-71. Dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir
putranya, Yakub. Nabi Ishak alaihi salam mempunyai 2 orang anak, yaitu Is atau Aish dan Yakub. Ketika usia Nabi Ishak sudah lanjut, penglihatan dan pendengarannya tidak lagi baik. Ishlah yang setiap hari melayani kebutuhan Nabi Ishak. Itu adalah tanggung jawabnya sebagai anak tertua. Suatu ketika, sang ibu meminta Yakub untuk menyiapkan makanan untuk Nabi Ishak. Yakub mengerjakan perintah ibunya dengan senang hati. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak mendoakan Yakub. Beliau berkata, "Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja." Ish merasa iri setelah tahu bahwa ayahnya mendoakan Yakub. Ia merasa Yakub telah lancang menggantikan tugasnya menyiapkan makanan untuk ayah. Seharusnya doa itu untuk dirinya, bukan untuk Yakub. Ish kemudian mengancam akan membunuh Yakub agar doa ayahnya itu tidak terwujud. Mengetahui bahwa hubungan kedua putranya tidak harmonis, sang ibu menyuruh Yakub untuk pergi ke Paddan Aram, ke rumah pamannya. Yakub pun menuruti perintah ibu. Ia pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Karena kebiasaan inilah, Yakub disebut Israel, yang berarti berjalan di malam hari. Yakub tiba di Paddan Aram dengan selamat. Ia kemudian mencari rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana. Sang paman mengizinkan Yakub untuk tinggal. Ia bahkan menganggap Yakub sebagai anaknya sendiri. Laban bin Batwih atau paman Yakub adalah seorang yang dermawan. Ia selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Melihat perilaku pamannya yang begitu terpuji, Yakub lantas menirunya. Kemudian Yakub pun dikenal sebagai dermawan yang baik hati. Pada suatu ketika, Yakub bermimpi bertemu dengan malaikat. Ia juga mendengar suara yang mengatakan bahwa kelak ia akan mendapatkan keturunan dan bumi ini akan menjadi miliknya dan milik keturunannya. Begitu terbangun, Yakub segera berdoa dan mengucapkan syukur. Melihat perilaku keponakannya yang begitu terpuji, Laban bin Batwih, paman Yakub, berniat menjodohkan Yakub dengan salah satu putrinya. Yakub pun memilih menikah dengan sang adik Rahil yang memiliki paras rupawan. Namun setelah waktu berjalan, Yakub juga menikahi Laila, putri tertua pamannya. Saat itu menikah dengan kakak adik belum dilarang oleh agama. Yakub juga menikah dengan Zulfa dan Balha. Dari keempat istrinya, Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki. Yakub yang kemudian diangkat sebagai nabi mengemban tugas untuk dakwah di Kan'an. Dari anak cucu Nabi Yakub inilah kelak akan lahir beberapa nabi Bani Israel. Mereka adalah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Dahud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Yunus alaihi salam. 11 orang keturunan Nabi Yakub ini nantinya akan diangkat menjadi Nabi Allah. Sumber dalam Al-Quran adalah surat Syod ayat 45-47. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
Baik anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan baik dan dapat mengamalkannya dalam kegiatan sehari-hari. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, mari kita baca doa setelah belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bita'alumi tawassalna bita'alim. Anta rizqana wasi'aw wa anta rizqa amana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bunda. Bunda mohon maaf apabila penjelasan Bunda masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.